Dalam catatan sejarah pembangunan jalur kereta api jurusan Banjar Pangandaran dilakukan perusahaan swasta Belanda. Pembangunan jalur kereta yang rencananya tembus sampai Batavia yang kini Jakarta sama sekali tidak dibiayai pemerintah kolonial saat itu. Meskipun konon perusahaan swasta punya kekayaan melimpah, namun proses pembangunan jalur tersebut memiliki banyak keterbatasan. Salah satunya terbatas biaya, sampai akhirnya mangkrak dan hanya sampai daerah Cijulang Pangandaran. Menurut Agus Mulyana dalam buku Sejarah Kereta Api di Priangan 2017, pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran membuat pengusaha swasta Belanda bangkrut. Sebelumnya pemerintah kolonial sudah membicarakan terkait dana pembangunan pada pengusaha swasta. Namun ambisi pengusaha swasta ini cukup tinggi untuk melanjutkan proyek ini. Akibat idealisme pengusaha swasta Belanda yang tak dipertimbangkan, akhirnya mereka rugi besar. Beberapa investor swasta Belanda yang menanam saham untuk pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran gulung tikar. Pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran berhenti di daerah Cijulang. Hal ini terjadi karena biaya pengusaha swasta tak cukup. Padahal jika dana swasta cukup, maka jalur kereta api Banjar Pangandaran bisa tembus sampai Garut, berhenti di stasiun Cibatu. Pemberhentian di stasiun Cibatu merupakan rencana awal pengusaha swasta menyetujui pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran. Tembusnya jalur kereta api Banjar Pangandaran sampai ke daerah Garut bertujuan untuk meneruskannya hingga ke Batavia. Jalur kereta api Pangandaran sebetulnya digunakan untuk mengangkut hasil kebun kelapa alias kopra. Saat itu Pangandaran menjadi sentral kopra terbesar di Asia Tenggara. Bahkan karena perkebunan kopra ini bisa membantu menambah keuangan pemerintah kolonial di daerah Jawa Barat. Para pengusaha kopra ini merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan kereta api di Pangandaran. Walaupun tidak bisa menghubungkannya langsung sampai ke stasiun Cibatu, Garut, dan Batavia, setidaknya hasil kopra dari Pangandaran bisa dikirim via stasiun Banjar dan tidak menghabiskan waktu lama seperti sebelumnya. Sebab sebelum ada pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran, pengiriman hasil kopra dari pantai selatan itu dikirim melalui jalur biasa. Para pengepul kopra biasanya menggunakan tenaga kuda atau sapi. Mereka mengangkut kopra menggunakan pendati ke stasiun Banjar yang bisa memakan waktu 1 sampai 2 hari.